Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga saya dan saudara ada pada saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Salam kenal, saya Heri Silhaji. Senang bisa berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara semua yang melihat atau menyaksikan video ini. Sama-sama kita belajar dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Saya akan bacakan bagi saudara semua bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya mau katakan seperti ini bahwa orang tidak dapat diselamatkan dengan usahanya sendiri. Kalau saudara lihat, kalau saudara perhatikan, ada orang yang hidupnya benar, berbuat baik, saleh dan lain sebagainya, saya katakan bahwa itu adalah sebuah usaha untuk yang namanya melakukan hukum-hukum Tuhan, sebagai bentuk respon syukurnya atas keselamatan yang dia terima daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, di situ kita mengenai anugerah. Anugerah itu secara sederhana saya katakan bahwa itu adalah kemurahan Tuhan, kebaikan hati Tuhan bagi saya dan saudara. Dan yang dianugerahkan itu, yang diberikan itu adalah keselamatan. Sehingga tadi Rasul Paulus menyatakan, keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik, tetapi itu di dalam iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat ini dalam surat Efesus, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat bahwa secara gamblang dia menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang yang sebelum mengenal Tuhan. Kehidupan orang-orang di luar Kristus. Dia adalah orang-orang yang mati secara rohani, orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Sehingga di situ kita lihat bagaimana dikatakan, tetapi Allah, di ayat yang keempat bisa saudara dikatakan. Kata ini menunjukkan bahwa belas kasih dan anugerah yang telah disediakan, yaitu pengampunan dan hidup yang baru melalui Kristus Yesus. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 24, di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini saya mau nyatakan bahwa Allah yang menunjukkan kasih-Nya bagi kita, orang yang berdosa, bahkan saat kita tidak layak menerima kasih karunia itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita bersyukur, sudah seharusnya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, sudah seharusnya saya dan saudara hidup untuk memuliakan Tuhan, karena keselamatan yang dianugerahkan kepada saya dan saudara. Saya Heri, Tuhan Yesus memberkati.